Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Desi Aryani. Nanti kita akan belajar di kelas PPKN online. Nah, di materi pertama ini kita akan mengenal tentang bangsa dan negara itu seperti apa. Saya akan memberikan ilustrasi di sini. Baik, untuk bangsa dan negara itu seperti apa, sebelumnya kita akan mengetahui dulu bangsa itu sebagai bagian dari makhluk sosial, makhluk individu, yaitu manusia, yaitu saya akan tuliskan di sini, yaitu manusia. Manusia itu manusia. Nah, manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial ini nanti akan akan bergabung atau berkelompok, berkumpul, itu akan membentuk suatu bangsa, dan dari suatu bangsa itu nanti akan menjadi suatu negara. Nah, alurnya seperti ini. Dari manusia, saya akan gambarkan manusia seperti ini, manusia. Ya, manusia sebagai makhluk individu. Jadi makhluk individu sendiri ya. Nah, akan berkelompok, interaksi. Tentu manusia itu akan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial. Makhluk sosial yang dikemukakan oleh Aristoteles ya ini ya. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya ini adalah zoon politikon. Makhluk sosial. Ini namanya zoon politikon. Baik. Nah, sebelum masuk ke sini, manusia ini dalam bahasa Sanskertanya namanya manu, dan bahasa Latinnya adalah mens. Nah, artinya adalah yang berakal budi, yang berbudi, berakal budi. Jadi manusia itu sejatinya makhluk Tuhan ya, makhluk Tuhan dan juga makhluk sosial. Makhluk Tuhan jadi diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Nah, juga sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk sosial seperti ini. Nah, tentu di dalam makhluk sosial itu ada berbagai interaksi ya, bergabung, manusia-manusia bergabung membentuk suatu kelompok ya, membentuk suatu kelompok. Ini saya akan ilustrasikan. Nah, ini akan bergabung ya. Manusia-manusia ini bergabung seperti ini. Nah, akan membentuk interaksi sosial. Nah, ada gabungan-gabungan. Nah, banyak orang seperti ini ya. Nih. Nih. Nah, ini banyak orang yang interaksi. Nah, dari individu ini kan awal manusia lahir ya, dibantu oleh ibunya untuk menjadi manusia yang masih kecil, lalu dewasa, sampai bisa bermasyarakat ya, di kehidupannya dari lingkungan keluarga, lalu ke masyarakat. Nah, nanti akan berinteraksi lebih luas lagi, sudah mengenal budaya, sudah mengenal banyak kebudayaan. Ada di dalam budaya itu sendiri itu ada alat tradisional, ada tari-tari, dan ini semua akan membentuk suatu suku bangsa. Nah, ada suku-suku ini saya ilustrasikan. Ini ada suku Jawa ya, suku Jawa. Sini, di sini
ada Jawa, ya. Di sini ada lagi, di sini ada suku Batak. Nah, di sini juga ada lagi ini, ya. Saya akan lagi nih, ada berapa lagi nih, kumpulan-kumpulan lagi, berbagai suku ya. Nah ini manusia-manusia ya, manusia berkelompok, saling berinteraksi, ya. Ini suku Dayak nih, Dayak. Ini ya. Dayak. Nah, saya harus teruskan di sini. Nah, ini berkelompok-kelompok ya. Nah, ini tentunya masih banyak lagi suku-suku di Indonesia ya. Ini hanya suatu ilustrasi saja. Nah, bagaimana sih bangsa itu terbentuk? Bangsa ini ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur bangsa ini saya akan di sini ya. Nah, di sini ada pembentuk suatu bangsa, yaitu apa aja? Satu, ada wilayah tentunya. Tentu ada wilayah ya, menempati suatu ini ya, suatu tempat tinggal ya, yang menempati suatu wilayah tertentu. Nah, ini ada suku-suku, ada juga ada penduduk, tentu ada penduduk, ada warganya, gitu ya. Penduduk, terus yang ketiga, tentu ada kesamaan. Ada kesamaan rasa, kesamaan tujuan, ya, ada kesamaan tujuan, kesamaan nasib, ya, ada kesamaan, apalagi mungkin ada kesamaan penanggungan, lalu ada ras, ada kesamaan ras. Ras itu adalah apa ya? Ras itu ada ras Mongoloid, Kaukasoid, ya ada ras Negroid. Nah, itu ada ras yang merupakan ciri fisik ya. Ada hidung mancung, ada rambut pirang. Itu kan berbeda-beda ya. Di suatu bangsa itu akan berbeda-beda. Di Eropa bahkan itu kan rambut pirang seperti itu. Nah, ini ras itu ras putih, tinggi, ini ras ya, ciri fisik ras ya, terus mungkin ada budaya. Nah, biasanya kan banyak nih di dalam suatu suku Jawa ini ada suku ya, ada suku juga ya. Suku ini akan membentuk budaya, budayanya ada alat-alat tradisional, mungkin gong, gamelan. Nah, akan berbeda dengan suku Batak, akan berbeda suku Dayak seperti itu. Nah, ini suku bangsa ya akan membentuk suatu apa ya, dalam satu kesatuan. Nah, dari perasaan senasib semenanggungan seperti itu membentuk suatu bangsa. Apa yang merasa senasib, apa merasa ada tujuannya apa? Mau menjadi Indonesia merdeka. Ini ada tujuannya ya, walaupun berbeda-beda ini ya, berbeda-beda suku bangsa, namun ada tujuannya seperti itu. Ras budaya, nah seperti ini ya. Lalu kita akan bahas tentang negara dari bangsa ini ya, ini di bangsa ini.
Nah, oke. Di sini ya, dari saat ini satu kesatuan nih menjadi bangsa. Dari beberapa yang berbeda tadi membentuk suatu bangsa seperti ini. Ini kan suku-suku ya. Nah, namun kalau bangsa ini kan membentuk satu kesatuan seperti ini. Oke. Lalu dari bangsa ini akan membentuk suatu negara. Ini ya, akan membentuk suatu negara. Suatu negara. Apa itu negara? Ya. Saya akan berikan literasinya di sini. Negara ya, negara. Mungkin warnanya berbeda. Ya, negara. Oke, negara. Nah, negara itu unsur-unsurnya apa aja? Ada wilayah tetap, terus ada penduduk juga. Ini kan sama ya, sama di bangsa juga ya. Namun ada yang membedakan, yaitu yang membedakan adalah saya kasih warna ini semua merah semua jadi. Yang membedakan adanya ini di selanjutnya di sini. Nah, yang membedakan adanya ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat. Nah, pemerintah yang berdaulat ini mengikat ya, sifatnya mengikat, monopoli, dan juga ada organisasi yang berdaulat ini tadi. Ada strukturnya, ada pengaturannya seperti itu untuk mengatur bangsa ini tadi. Ada yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Nah, ini yang membedakan. Jadi negara dan bangsa. Kalau negara itu lebih luas lagi. Tetap ada wilayah, tetap ada penduduk. Nah, ada pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain seperti itu. Nah, untuk pemerintahan yang berdaulat ini fungsinya juga untuk menjalin kerjasama luar negeri, ekonomi, terus diplomatik, itu juga bisa ya kalau untuk yang di negara ini gitu. Nah, ada organisasi yang mengatur seperti itu, ada lembaga legislatif, yudikatif, ada ini ya, saya akan berikan warna yang beda. Ada legislatif, warnanya kok kurang pas. Nah, ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, ini di pemerintah yang berdaulat ada pengaturannya. Legislatif itu untuk membentuk undang-undang, ada undang-undang dasarnya yang untuk mengatur seluruh wilayah negara dan bersifat tetap ya, bersifat seluruhnya untuk mengatur semua. Ada yudikatif itu lembaga peradilan, eksekutif itu pelaksana undang-undang seperti itu. Jadi dari awal dari sini ya. Dari sini dari manusia masih yang belum tahu apa-apa, yang masih dilahirkan menjadi manusia masih kecil, beranjak dewasa, lalu dia jadi makhluk sosial, John Politikon, lalu
berkumpul, berinteraksi, ya. Nah, ini ketika ada unsur-unsur ini terbentuklah suatu bangsa. Nih, baru negara. Ini awal mula terjadinya suatu bangsa dan negara seperti ini. Nah, kalau di dalam teorinya ini kan ada pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, ini bisa kami ulas di bahan ajar ya. Kalau di sini akan tidak mungkin lagi ya, akan waktunya akan minta banyak ya. Ada pertumbuhan primer itu jadi persatuan masyarakat itu kehidupan manusia diawali dari keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat, hukum tertentu, suku, dan perkembangan suku-suku ini bisa terjadi secara alami, bisa juga karena penaklukan antar suku seperti itu ya. Ini ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan kalian berikan di kolom komentar dan juga rangkumannya, berikan rangkumannya di Google Classroom ya, kalian tulis di sebagai tugas seperti itu. Nah, untuk kalian komentar, kalian bisa pertanyaan di bawah kolom komentar ini untuk menjadi nilai bonus saya seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.